Bismillahirrahmanirrahim. Di antara zikir yang tertingginya zikir adalah baca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Mujahid, seorang mufassir besar dari kalangan tabi'in, di dalam mentafsiri ayat ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Apa itu dzikrillah? Dzikrillah itu nama lain Nabi Muhammad. Maka ketahuilah, kata beliau, dengan kita menyebut zikrullah, siapa zikrullah? Nabi Muhammad. Dengan bersolawatnya tatmainnul qulub, jiwa menjadi tenteram. Ketenangan jiwa mengeluarkan inspirasi positif. Ketemu berbagai sesuatu yang dirasa buntu, solusi menjadi ketemu. Itulah zikrullah. Maka solawat paling tinggi. Kenapa solawat paling tinggi? Oleh karena satu di antaranya perintah Allah juga. Allah kata dalam Al-Quran suratul Ahzab, sallu alaihi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah kamu dengan banyak kepada Nabi, wasallim taslima. Bahkan ketika ditanya seorang ulama, di mana kita tahu bahwa kita ini termasuk ahli surga atau bukan? Biar saya tahu percis sekarang di dunia, apakah saya ini min ahli sa'adah atau min ahli syaqawah? Apakah saya ini termasuk orang yang beruntung masuk surga, ataukah saya orang yang bernasib sial? Biar tahu saya di golongan mana. Maka dijawab bisa untuk mengetahuinya. Caranya, apakah Anda bersolawat atau tidak? Sebab orang yang bersolawat akan digandingkan dengan Allah. Allah bersolawat lalu malaikat. Orang yang bergubungkan dengan Allah dan malaikat, digubungkan dengan malaikat, tidak lain dan tidak bukan pasti orang beruntung. Begitu. Makanya agar supaya mukmin beruntung bisa dekat dengan Allah, mendapatkan kenikmatan yang luar biasa seperti malaikat menjadi khuddamur rahman, pelayan Allah, maka kemudian dia harus banyak-banyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Cuman kelas kita sebagai kelas awam, kelas bocah, yaitu kelas iming-iming. Kalau ditanya sholawat, khasiatnya apa? Bukan karena menjalankan perintah Allah. Enggak apa-apa, emang ini kelas kita. Selalu nanyanya khasiat mulu. Nanyanya khasiat. Padahal sholawat itu yang tertinggi ditaruh di otak, jalanin perintah Allah. Di sana ada taat, shollu, ayo bersolawat. Ini namanya perintah dari Allah. Perintah dari Allah taat. Kata Nabi, man ata Allah faqad dzakarallah. Maka dengan bersolawat itu dia zikir amal, dan lebih tinggi zikir. Dengan bersolawat enggak ada lagi. Paling tinggi zikir. Orang dulu Sayyid Ahmad Ridwan ada tuh dalam sanad dalail. Sayyid Ahmad Ridwan, Ahmad Ridwan itu sanad tuh, Buya Dimyati Pandeglang tuh punya guru, salah satunya adalah Mbadalhar. Mbadalhar tuh makamnya di Muntilan, Gunung Pring, makam rame itu Mbadalhar. Di sebelah ujung, di sebelah sini Pangeran Santri, Syekh Harun dan segalanya, dia di ujung makamnya itu di Gunung Pring namanya, di Muntilan, di Magelang. Itu gurunya beliau, Sayyid Ahmad Ridwan. Itu baca sholawat sama Nabi, kata beliau, saya itu dulu diajarin orang tua. Dari umur 7 tahun, saya nggak boleh kurang baca sholawat 7.000. Umur 7 tahun. Kita sampai mau 70, 7.000 belum dapat. 7.000, umur 7 tahun. Sampai saya umur 10 tahun, 7.000. Sesudah 10 tahun
Di umur 11 saya sudah disuruh kali 2, 14.000. Imam Al-Bayyumi lagi malas banget baca salawat. Ulama besar Mesir, moga ada rezeki kita ziarah ke Mesir, kita datangi makamnya. Al-Bayyumi kalau lagi malas dalam sehari 100.000 kali. Itu lagi malasnya. Iya, lagi giat. Itu emang mereka begitu. Zikir itu paling enak itu begitu. Salawat. Begitu. Itu yang kita punya doa habis salat, habis ta'lim. Ya Rabbana a'tarafna. Itu kalau lagi kurang semangat, namanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Al-Haddad. Marganya itu. Itu begitu. Atau datuknya Ya Rabbana a'tarafna itu datuknya Habib Ali Al-Husaini, tahu? Ali Al-Husaini itu yang di Pekulongan atau Lengkong Kiai atau apa itu ya? Lengkong Wetan. Oh, Lengkong Wetan. Itu kakeknya dia tuh yang punya Ya Rabbana a'tarafna. Datuknya Habib Ali, anggota dewan tuh. DPD. Begitu. Itu kalau lagi malas 25.000 kali. Lagi malasnya. Imam Haddad yang ratibnya kita baca Dalailul Khairat sehari paling dikit 10 kali balikan. 10 kali balikan sebuku. Iya. Sebuku 10 kali balikan. Kalau ibadah habis sholat 2 kali hatam habis sholat. Kalau mau habis sholat ibadah kita. Itu yang punya Simtud Durar. Habib Soleh Tanggul, Al-Hamid di Tanggul tuh Jember terus tuh. Begitu, ada stasiun dah. Tuh begitu. Itu 5 kali. Sehari 1 buku, 5 balikan, 5 khataman. Gurunya beliau Habib Abu Bakar Gresik, makamnya di Masjid Agung Gresik, enggak jauh dari kantor kabupaten. Alun-alun 5 kali. Inilah mereka yang tinggi derajat. Emang zikir paling tingginya zikir baca salawat aja. Kalau saya kelasnya di latihan, pokoknya habis salat sallallahu Muhammad 100 kali. Sallallahu Muhammad. Ada di antara hadirin yang protes, ini pendek ini Ustadz, pendek. Yaudah kalau mau ente salawat nariyah 100, panjang. Jadi bingung juga, ente mau zikir mau kagak. Jadi protes mulu kayak Yahudi. Protes. Udah baca aja. Sallallahu enak. Dan itu paling tingginya zikir dan paling nikmat. Beneran saya bagi aurat kepada semua kawan-kawan majelis kaum muslimin. Kenapa? Saya pengen semuanya diberi kesuburan. Sebab apa? Bagaimana mungkin kita bisa berzakat kalau kita nggak punya ajaran itu? Siapa yang mau ngamalin kalau bukan kita umatnya Nabi Muhammad? Ada ajaran namanya wakaf, ada ajaran namanya sedekah, ada ajaran namanya nafkah, infak. Siapa yang mau ngamalin ajaran Rasulullah kalau kita enggak ada kesuburan, enggak punya? Siapa yang mau ngamalin haji? Siapa yang mau ngamalin umrah? Dari mana itu? Dari ada. Maka saya pengen kawan-kawan itu bisa ziarah ke Rasulullah, ziarah ke Baitullah. Untuk menuju ke sana tidak ada cara bagi kita di antara yang zahir kita diberi kesuburan, usahanya lancar, rezekinya luas, supaya kita orang nih anak-anak majelis ini jangan kita doang yang datang ke Rasulullah, jangan kita doang, tapi juga keluarga dan anak keturunan kita sesuai dengan zikir di ratib Haddad. Kita minta Allahumma ballighna, anterin kami gitu, wa ahlana, keluarga kami, kalau ibu lakinya, kalau laki bininya, wa auladana, anak-anak kami,
anak cucu untuk bisa ziarah ke Baitullah, ziarah ke Rasulullah. Itu diratib. Kita minta. Coba di doanya, wa yassir alaina ziyarat haramika wa haramihi sallallahu alaihi wasallam min qabli an tumitana. Tuhan, anterin kami bisa injak tanah sucimu dan tanah suci Rasulullah sebelum kami mati. Tuhan, sebelum kami mati, supaya kami ketemu dengan Nabi Muhammad. Doa bisalat Sallallahu Muhammad, Allahumma yassir alaina ziyarat al-Makkah wal Madinah. Tuhan, anterin kami ke Makkah ke Madinah. Kenapa? Karena tidak ada yang paling indah kecuali dekat dengan Rasulullah. Tidak ada kehidupan yang paling nikmat kecuali intim dengan Nabi Muhammad. Dan saya mengajak kawan-kawan majelis bagaimana supaya kita bisa mengintimkan diri dengan Nabi. Baca aja aurat kaum salihin supaya kita betul-betul menjadi Ghausul ibad akhir zaman, bisa membantu orang lain dengan apa yang kita bisa bantu, nolongin orang-orang. Ada yang bisa nolongin dengan harta, itulah Ghausul ibad. Ada yang bisa nolongin dengan ilmu, ada yang bisa nolongin dengan jabatannya, sama orang gak bikin sulit, bikin gampang. Maka inilah yang paling penting bagi kita bersama. Dan saya berharap semua kawan-kawan itu ini jangan ditinggal. Sallallahu Muhammad 100 lebih sholat. Aurat-aurat itu silakan mana yang saudara suka. Begitu. Adalah wirdul latif, adalah ratibul haddad dan seterusnya. Itu agar supaya saya pengen, tidak mau teman-teman majelis mohon maaf stres. Ya syukur sama Allah, tahaddus bin nikmat dengan apa disebutnya pandemi lagi yang luar biasa membuat porak-poranda tatanan kehidupan, apalagi ekonomi dan hancur-hancuran, stres. Tapi sepanjang yang saya tahu dari teman-teman majelis yang mau betul-betul dibaca itu aurat, alhamdulillah tidak mengalami oleng dengan pandemi itu. Enggak, artinya masih terus berjalan, enggak hancur-hancuran. Bila kita ketemu yang hancur-hancuran, pasti yang kita tanya itu ketemu macan senjata dipakai kagak? Kagak, ditaruh di buku, ya diterekam, terekam, dibaca. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam.